warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihadi hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya pada hari ini, maka terlebih baik khatib akan mengingatkan dua perkara yang terlarang ketika kita menghadiri majelis ilmu, yaitu khutbah Jumatin. Jangan sampai kedatangan kita ke masjid untuk mendengar khutbah Jumat menjadi sia-sia. Kita berusaha datang ke sini untuk bisa mengambil manfaat, faedah dari apa yang disampaikan oleh khatib. Maka ada dua hal yang sering diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seyogianya saya menghimbau kepada setiap khutbah, para khatib selalu mengingatkan dengan dua hal tersebut. Yang pertama, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, atau hanya sekedar memberi isyarat sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Maka jangan sampai kehadiran kita di sini, kemudian khutbah selesai, kita pulang, kita hanya mendapatkan kesia-siaan karena kita tidak memperhatikan apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad, dari bapaknya Sa'ad bin Anas As-Sulami, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-julusu al-habwah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, Nabi melarang duduk habwah. Para ulama hadis menerangkan makna habwah dengan dua makna. Yang pertama, habwah itu sambil menekuk lutut ketika duduk mendengarkan khutbah. Nah, ini contohnya. Duduk sambil memegang lutut. Dilarang dalam jadi duduk sambil memegang lutut. Itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah sedang berlangsung. Atau yang kedua makna habwah, yaitu menyilangkan kedua tangan. Duduk bersila, kemudian tangan kita bersilang gini. Ini dilarang juga ketika sedang mendengarkan khutbah. Maka perhatikan dua hal ini. Jangan sampai kedatangan kita sia-sia. Karena ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Ini di mana pahala dilipat gandakan. Maka jangan sampai kita duduk di sini sia-sia, pulang kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka seyogianya bagi para khutbah selalu mengingatkan
Orang-orang yang sedang duduk jangan sampai mengatakan diam atau pada temannya ketika khutbah sedang berlangsung, maka itu dia telah berbuat lagau. Yang berhak mengingatkan yaitu khatib. Sebagaimana Nabi dulu pernah sampai turun mimbar membangunkan orang yang tidur. Kemudian ada orang yang datang belum sholat tahiyatul masjid, Nabi menegur padahal Nabi sedang khutbah. Disuruh untuk sholat ringan, yaitu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, al-habwah, duduk sambil menekuk lutut. Nah ini adik-adik banyak ini yang tidur-tidur ini sambil menekuk lututnya, bangunkan dia. Dan yang kedua dengan cara menyilang-nyilangkan tangan antara yang kanan dengan yang kiri, yaitu waktu mendengarkan khutbah. Ikhwani jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap hari 14 kali kita membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ini apa artinya? Keistiqamahan itu kita butuhkan. Istiqamah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat iman kita diuji oleh Allah, maka dibutuhkan keistiqamahan. Ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Katsir mengatakan ada 3 tafsiran dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, atau bahkan disebutkan oleh Imam Al-Baghawi ada 5 tafsirannya. Yang pertama disebutkan jalannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta keistiqamahan di atas jalannya Nabi. Yang kedua, istiqamah di jalannya Umar dan Abu Bakar. Karena Nabi pernah mengatakan, "Alaikum bihadainir rajulaini min ba'di." Abu Bakar wa Umar. Hendaklah kalian nanti mengambil petunjuk mereka berdua ini. Setelah aku meninggal, kata Nabi. Nabi menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang ketiga, yaitu jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang syuhada, jalannya orang-orang salihin, sebagaimana ditafsirkan dalam surah An-Nisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim ay alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mati syahid. Ulaika hasuna rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Ini yang terus kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah 17 kali, paling tidak 17 kali setiap kita sholat. Belum lagi kita baca di luar sholat, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Sangat pentingnya istiqamah di dalam kehidupan kita sekarang. Yang kita bahas di sini bukan masalah istiqamahnya, namun yang akan jadi permasalahan kita ada 4 ciri-ciri orang istiqamah. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Buzaid. Dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Syafiq Al-Balki, ada 4 ciri-ciri orang istiqamah. Yang pertama, kata beliau, tidak kendor ibadahnya ketika sedang mengalami musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang semua kita tahu dunia sedang ditimpa musibah. Terlebih lagi kita di Indonesia. Terlebih lagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai aktivitas ibadah kita pun dibatasi. Sampai-sampai kita sholat pun harus berjarak. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada iman-iman yang diwajibkan kepada mereka, meyakini musibah itu semua ada hikmahnya. Apa yang Allah timpakan kepada kita berupa musibah, itu semua ada kebaikan-kebaikan di baliknya. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ada beberapa hikmah di balik musibah yang sedang kita alami. Di antaranya dari musibah ini Allah menguji keimanan kita. Siapa yang pandai bersabar ataupun tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, beliau adalah pandai besi. Beliau adalah membikin pedang, membikin pisau. Kemudian dia masuk Islam tanpa sepengetahuan majikannya. Suatu hari
majikannya datang ke tempat dia kerja, tiba-tiba dia ketahuan dalam keadaan sholat. Maka tanpa pikir panjang majikannya mengambil bara api kemudian diletakkan di kepalanya. Ini ujian orang terdahulu. Ini ujian yang dialami oleh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpikir panjang, majikannya mengambil bara api diletakkan di atas kepalanya. Fafaqa ainah, sampai kedua matanya pun rabun. Karena mengalami cobaan, ujian, musibah yang dahsyat. Beliau datang siang hari mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Nabi sedang tidur di pelataran Ka'bah. Beralaskan selendangnya, berbantalkan tangannya. Lihat, manusia yang paling mulia hidupnya seperti itu. Manusia yang dipilih oleh Allah, namun diuji dengan ujian yang berat. Wa innahu labala'un 'azim. Sesungguhnya itu adalah ujian yang luar biasa. Dengan berlinang air mata Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan keyakinan yang besar, semoga Nabi mau mengangkat tangannya meminta kepada Allah supaya dibebaskan dari berbagai macam ujian ini. Apa kata Khabbab sambil menangis? Ya Rasulullah, afala tad'u Allah litantasirana? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau mengangkat kedua tanganmu memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dari musibah-musibah ini, dari ujian-ujian ini? Ternyata apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang terburu-buru. Subhanallah, padahal sahabat diintimidasi, dilarang beribadah, diuji dengan ujian yang keras, disiksa. Bahkan dia salah satu Khabbab bin al-Arat diletakkan bara api di atas kepalanya. Sampai dia memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, mohon kepada Allah supaya Allah turunkan kemenangan bagi kita, supaya Allah bebaskan kita dari musibah ini. Namun jawaban Nabi kita alaihi wasallam, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian kaum yang terburu-buru. Innal ladzina min qablikum la yud'ul minsar ala mirfaqaihi ala ra'sihi fayufraqu mirfaqain liyusarrifa anhu dinihi lan yusarrifahu. Ada kaum-kaum sebelum kalian, ada orang-orang sebelum kalian itu diuji oleh Allah, diuji keimanan mereka oleh Allah dengan cara diletakkan gergaji di atas kepala mereka, dibelah dua untuk dipalingkan dari keyakinan mereka, agama mereka. Namun mereka tetap tegar, kokoh mempertahankan agama Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innallaha yuridu ayyutimma hadzal din hatta tamsyal mar'atu fin San'a ila hadramaut la ya ila takhafina illa lillah. Kata Nabi kita alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah menginginkan agama ini sempurna. Sampai seorang wanita jalan dari San'a pergi ke Hadramaut, tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, adakah ujian seberat itu sekarang pada diri kita? Mungkin ujian kita hanya dibatasi waktu ibadah kita. Mungkin ujian kita yang sangat ringan, itu pun untuk menguji kesabaran kita. Siapakah yang mampu menghadapi ujian seperti itu kalau bukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang rasihun imanuhum, imannya sudah terpatri dalam dirinya. Perhatikan lagi, pernah suatu hari Abdullah bin Muhammad diutus untuk berjaga di daerah Mesir. Di tengah-tengah dia berjaga, dia mendengar suara, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani katsiran ala man khalaqta tafdila. Ya Allah. Jadi Abdullah bin Muhammad ini ketika dia keliling, dia mendengar seseorang laki-laki yang membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran yang artinya, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, dan engkau telah memberikan kelebihan-kelebihan padaku dibanding dengan hamba-hambamu yang lain.
Kemudian Abdullah bin Muhammad mendekati tenda tersebut. Ternyata orang yang membaca ayat ini, dia tidak punya kedua mata, telinga hampir tuli, kedua tangan tidak ada dan kedua kaki tidak ada. Namun dia masih mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu. Abdullah bin Muhammad bertanya, wahai sahabat, wahai saudara, nikmat Allah yang mana yang kau syukuri atas dirimu sementara keadaanmu seperti ini? Maka orang ini berkata, demi Allah, seandainya Allah menurunkan api dari langit, menjadikan air laut menjadi api, niscaya aku akan terbakar karena aku tidak pandai bersyukur. Apa kata Abdullah bin Muhammad mengulang lagi? Yang saya herankan, ucapanmu mengatakan, ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Nikmat yang mana kau syukuri? Subhanallah, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ujiannya berat, mata buta, telinga hampir tuli. Kemudian pendek cerita, orang ini berkata kepada Abdullah bin Muhammad, wahai sahabat, aku tidak kenal engkau, namun aku kepingin engkau mencarikan anakku. Ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Karena dia yang selalu menuntun aku ke masjid. Bayangkan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya tangan, dituntun ke masjid untuk beribadah. Di mana kita? Kita kiaskan diri kita dengan mereka. Jauh keimanan kita, jauh keislaman kita dengan mereka. Mereka tidak punya apa-apa, masih dituntun ke masjid. Kemudian apa kata Abdullah bin Muhammad setelah dicari anak itu? Ternyata anak itu sudah dimakan serigala, karena daerah Afrika Mesir itu penuh dengan binatang buas. Abdullah bin Muhammad bingung bagaimana cara dia memberitakan berita ini sementara orang ini sudah nggak punya apa-apa. Nanti aku beritakan anaknya meninggal, tambah shock dia, tambah down. Ternyata subhanallah, begitu Abdullah bin Muhammad masuk, orang tua ini bertanya, mana anakku, katanya. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Aku ingin bertanya kepadamu, apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Kata orang tersebut, Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. 18 tahun dia diberi penyakit oleh Allah. Terus apa yang terjadi? Dia bersabar. Terus terjadi dialog sampai akhirnya orang ini bertanya, mana anakku yang engkau cari? Kata Abdullah bin Muhammad, anakmu sudah meninggal dimakan serigala. Lagi-lagi keluar dari mulut orang tua ini mengatakan, alhamdulillah. Bisakah kita ketika mendengar musibah dari keluarga kita kemudian kita mengatakan alhamdulillah? Anaknya meninggal, dia mengatakan alhamdulillah. Tambah heran Abdullah bin Muhammad, kenapa kau berkata seperti itu? Apa kata orang tua ini? Alhamdulillahilladzi qabada waladi qabla an yajurra ila al-ma'asi hatta takhifa mas'alati indallah. Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil putraku sebelum dia berbuat dosa, sehingga aku ringan tanggung jawabku di hadapan Allah nanti. Maka perhatikan bapak-bapak, ini pelajaran bagi kita. Kita tidak akan bisa masuk surga sebelum kita ditanyakan tentang anak-anak kita. Orang tua ini sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil putraku sebelum dia berbuat dosa, sehingga ringan urusanku di hadapan Allah. Tidak lama orang itu meninggal. Abdullah bin Muhammad bertanya, siapa sih orang ini? Kenapa kok seperti ini? Ternyata dia Abu Kilabah, sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa dia menjauh, menyendiri di tengah padang pasir membuat tenda? Dia lari dari kekuasaan. Dia ingin ditunjuk sebagai penguasa, namun dia lari dari kekuasaan sampai membuat tenda jauh dari keramaian manusia. Subhanallah. Inilah ujian orang-orang terdahulu. Jadi kalau orang Islam yang beriman kepada Allah memandang ujian ini, memandang musibah terutama yang sekarang terjadi pada diri kita ini sebagai pembentuk kesabaran. Kemudian yang kedua, seorang muslim memandang musibah ini untuk merendahkan hati kita, menghilangkan kesombongan pada diri kita, menghilangkan keangkuhan pada diri kita. Karena ketika musibah datang, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mereka sombong, yang sebelumnya mereka
Lihat kita ketika kena gempa, semua pada berzikir kepada Allah. Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah sujud ruku, berzikir kepada Allah, takut hanya kepada Allah ketika diguncang buminya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman memandang musibah ini untuk menghilangkan sifat sombong pada diri kita. Kemudian musibah yang ketiga, yaitu menandakan Allah itu maha kuat dan manusia tidak memiliki apa-apa. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang muslim yang istiqamah, dia tidak akan mundur, tidak akan kendor ibadahnya meskipun dia dalam keadaan kena musibah. Kemudian hikmah musibah itu, nikmat akan terasa kalau lawannya dia rasakan juga. Kapan orang merasa nikmat sehat itu? Kalau dia ditimpa penyakit. Kapan orang merasa nikmat kaya? Kalau dia ditimpa miskin. Seperti itu keadaan. Nikmat ini akan terasa kalau lawannya bisa kita rasakan juga. Oleh karenanya, semakin orang ditimpa musibah oleh Allah, kemudian dia bersabar, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara itu Allah akan mengangkat musibah ini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri istiqamah orang, yaitu tidak meninggalkan ibadah ketika dia dalam keadaan sibuk dengan dunianya. Ketika dia dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap rajin beribadah kepada Allah. Perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Amr bin As radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan tentang salat. Kenapa Nabi mengangkat contohnya salat di sini? Karena salat merupakan pembeda antara yang muslim dengan yang kafir. Nabi mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun yaumal qiyamati wa lahu kafa'atun minan nar wa lahu najatun minan nar. Wa man lam yuhafidh 'alaiha laisa lahu nurun wala burhanun wala najatun minan nar kana ma'ahu ma'a Qarun wa ma'a Fir'aun wa ma'a Haman wa ma'a Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, dan akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada kesuksesan dari kiamat. Nanti dia akan dibangkitkan bersama Qarun, dibangkitkan bersama Fir'aun, dibangkitkan bersama Haman, dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka barang siapa yang disibukkan dari ibadah kepada Allah, karena hartanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Barang siapa yang disibukkan ibadahnya kepada Allah karena kekuasaannya, karena kerajaannya, dia dibangkitkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang disibukkan dari beribadah kepada Allah karena kekuasaan, maka dia akan dibangkitkan bersama Haman. Barang siapa yang disibukkan dari beribadah kepada Allah dengan perniagaan-perniagaannya, dagangnya, jualannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Abdullah bin Ubay, Rasul munafik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga, tanda orang istiqamah, yaitu tidak mendengarkan gubrisan orang, tidak peduli terhadap omongan orang ketika dia sedang berada di atas kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man talaba ridha Allah min an sukhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah di tengah-tengah kemurkaan manusia, maka Allah lindungi dia dari gangguan manusia. Wa man iltamasa ridhaan nas ala sukhatillah wakkalahu Allahu ila nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia sementara Allah murka kepadanya, maka Allah sandarkan dia kepada manusia segala urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimallah. Imam Al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan, "Alaikum bi athari salaf wa in rafaduka nas wa iyyakum ara'ir rijal wa in zahrafuha laka bil qawl." Hendaklah kalian berpegang, beribadah, beramal saleh di atas jalannya salafus saleh, meskipun kau dibenci, meskipun kau dikhianati, diusir.
dan berhati-hati terhadap pemikiran-pemikiran, terhadap ideologi-ideologi, meskipun ideologi itu dihias-hiasi dengan perkataan-perkataan indah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Syafiq Al-Balji, yaitu selalu beramal di atas Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi siapa saja yang istiqamah berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman. Jika kalian benar-benar berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang kita minta kepada Allah. 17 kali kita berdoa kepada Allah di setiap sholat kita ataupun di luar sholat kita, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta keistiqamahan di jalan Allah. Terlebih-lebih di zaman kita sekarang ini, iman gampang sekali digadaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail. Bersegera kalian beramal saleh karena akan datang fitnah bagaikan gelombang gelapnya malam. Yang pagi harinya seorang muslim beriman, sore harinya dia sudah kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman, pagi harinya sudah berubah kafir. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sebagian dari urusan dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terus istiqamah di atas jalan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai datang satu kepastian dari Allah, yaitu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafa bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatuhu wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma in qadaita 'alaina qada'an faqdi 'anna khairahu. Allahumma in qadaita 'alaina qada'an faqdi 'alaina khairahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal qahta wal 'adab. Allahumma ihdi wulati umurina. Allahumma ihdi wulati umurina. Allahumma ihdi wulati umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu li salatikum.